bukan fisik yang sakit. Maka kemarin sudah kita bahas. Kalau kita berbicara tentang penyembuh, maka akan kembali kepada keyakinan dan kepada iman setiap dari kita. Iman dari setiap dari kita. Kemarin sudah saya kasih analogi, kalau kita datang ke dokter dengan sugesti saja bisa menjadikan kita sembuh, maka sesungguhnya iman itu posisinya lebih tinggi daripada sugesti kita. Bukankah kita kalau berobat datang ke dokter, kadang kita mikir kalau nggak datang ke dokter itu nggak sembuh. Itu sugesti namanya. Dan itu kadang yang menjadikan penyembuhan kita itu lebih cepat karena sugesti yang kita bangun. Kalau sugesti saja itu bisa membangun dan bisa menjadikan perubahan di dalam kita datang ke dokter, maka sesungguhnya iman itu posisinya lebih tinggi daripada sugesti. Dan kenapa iman itu yang menjadikan kita itu mengerti betul. Ada orang yang membaca Al-Fatihah, diruqyah dengan Al-Fatihah bisa sembuh, diruqyah dengan Al-Fatihah tidak sembuh, walaupun sudah diulang berkali-kali. Makanya kemarin saya sampaikan hadis yang diriwayatkan, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada satu pemuka kaum ketika tersengat kalajengking, tidak ada pengobatan medis pada waktu itu yang bisa menyembuhkan, dan ketika ada rombongan dari Safar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan atau melewati kampung itu, kaum itu kemudian ditanya, siapa di antara dari kalian yang bisa meruqyah, yang bisa mengobati kepala kampung kami yang tersengat kalajengking. Kalajengking gurun itu tidak seperti kalajengking di tempat kita. Kalajengking gurun itu efeknya cepat sekali, menjadikan apa namanya kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Maka ada salah satu sahabat saya, biidnillah, keyakinan, dengan penuh keyakinan, karena tentunya para sahabat iman dan pemahamannya tentang surat Al-Fatihah akan berbeda dengan kita yang hari ini. Kemudian biiznillah, kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah dan sembuh. Dan itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah itu mengiyakan bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah, penyembuh bagi fisik yang sakit. Dan semuanya itu kembali kepada keimanan dan keyakinan kita. Kenapa sahabat hanya meruqyah dengan satu kali itu sembuh, sedangkan kita kalau sakit diruqyah sampai 100 kali, kita membaca 100 kali juga tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Salah satu yang paling dasar adalah karena kita, satu, mungkin kita beriman, tapi kita tidak paham dari apa yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Kalau para sahabat dulu paham betul dari bismillah, kenapa pakai bismi, kemudian disambung dengan kata Allah, bismillah. Kemudian bisminya, kenapa baknya itu disambung dengan sinnya? Bukankah kita ketika membaca Iqra bismi, kenapa bedanya bismi dengan Iqra bismi itu baknya, ketika kita membaca Iqra bismi itu baknya ada alifnya. Coba dibuka. Iqra bismi itu bisminya, itu ada alifnya. Tapi kenapa di bismillah itu langsung disambung dengan sinnya? Karena mereka paham betul yang disandarkan dan bagaimana pemahaman mereka dari setiap ayat. Dari setiap ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan keyakinan itu mungkin berbeda dibandingkan dengan kita. Pemahamannya. Mungkin kita hari ini paham 5%. Tapi para sahabat dulu pemahaman dari setiap ayatnya itu bahkan mungkin 100%. Karena Rasulullah sendiri yang menyampaikan bagaimana tafsir dan bagaimana pemahaman setiap ayatnya. Yang menjadikan apa? Para sahabat itu yakin betul. Para sahabat itu yakin betul dari setiap ayat yang ditafsirkan, dan dari setiap ayat itu memberikan apa? Memberikan keutamaan yang luar biasa. Sehingga apa? Sekali dibacakan pun menjadikan mereka bisa meruqyah dan penyakitnya itu bisa bisa sembuh dibandingkan dengan kita hari ini. Saya sudah baca 10 kali kok ya nggak sembuh-sembuh, karena memang itulah yang menjadikan kita paham, karena pemahaman kita dan keimanan kita yang berbeda dengan keimanan para para sahabat dan orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Makanya ada satu kisah ini dari salafus soleh, dan hadis ini itu menjadi pegangan
bagi generasi-generasi penerusnya. Ada salafus soleh, seorang salafus soleh atau ulama besar itu melewati perjalanan, melewati safar. Kemudian tibalah safar itu di apa namanya, di tengah padang pasir, dan di tengah padang pasir itu sudah melewati malam. Ulama ini saking dekatnya dengan Allah dalam perjalanan safarnya pun masih masih apa? Masih melakukan sholat sholat tahajud di tengah malamnya. Ketika baru takbir Allahu Akbar, maka apa? Melompat di depannya itu harimau, melompat di depannya itu harimau. Kalau kita mungkin sudah lari atau mungkin sudah apa namanya terkencing-kencing di tempat. Tapi ulama ini saking dekatnya dengan Allah, maka dia dengan tenang apa yang diucapkan, semuanya itu disandarkan kepada Allah. Yang diucapkan itu bukan wahai harimau, bukan. Tetapi yang diucapkan adalah wahai ya khalqillah, wahai makhluknya Allah. Kalau saya malam hari ini memang dikirimkan oleh Allah sebagai rezekimu, maka makanlah. Tapi kalau malam hari ini saya tidak dijadikan oleh Allah itu rezekimu, maka pergilah. Itu yang dikabarkan kepada harimau itu. Karena yakin betul. Kalau ini memang rezeki yang Allah kirimkan buat kamu, makan saya. Tapi kalau enggak, jangan pernah ganggu ibadah saya. Jangan pernah ganggu ibadah saya. Dan harimau itu pergi setelah diucapkan dengan kalimat-kalimat itu untuk menjadikan kita faham, pemahaman kita. Ketika kita sandarkan dengan hadis yang pertama tadi, ketika sahabat tadi mengucapkan di awal itu biiznillah, disandarkannya kepada Allah dengan izin Allah. Sebagaimana kisah salafus soleh tadi, ketika sudah disandarkan, ya khalqillah, wahai makhluknya Allah. Kalau kita kan, wahai harimau, itu adalah disandarkan kepada kita, pemahaman kita. Tapi kalau sudah disandarkan dengan Allah, wahai makhluknya Allah, maka itu menjadikan kita itu berbeda. Ketika semuanya itu kita sandarkan, keyakinan kita hanya kepada Allah. Itulah yang menjadikan kita faham. Kenapa para sahabat ketika merukyah atau memberikan rukyah, mengobati penyakit yang ada di dalam fisik, dengan 1 kali, 2 kali bacaan bisa sembuh, tapi kita 10 kali, bahkan 50 kali, itu tidak menjadikan kita sembuh karena pertama, keimanan kita yang berbeda dengan orang-orang para sahabat dan salafus soleh yang terdahulu. Makanya itu yang menjadikan kita paham, bukan berarti terus ya udahlah kalau nggak sembuh. Artinya apa? Artinya kita sudah membatasi keimanan kita. Ya kalau kita pengen surat Al-Fatihah itu bisa menjadi rukyah di dalam kehidupan kita, maka apa? Satu, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan keyakinan kita. Dan yang kedua, fahami dari setiap bacaannya, tafsirnya, tadaburnya, sehingga kita yakin betul dari setiap yang kita ucapkan dari surat Al-Fatihah. Itu yang menjadikan kita faham, yang kita bahas kemarin. Sekarang saya sampaikan keutamaan yang selanjutnya. Keutamaan yang selanjutnya. Berarti keutamaan yang keberapa? Saya lupa. Yang keempat atau kelima? Ketiga. Keempat. Keempat ya, kalau nggak salah keempat. Ya, Ya. keempat. Keutamaan yang keempat. Apa keutamaan yang keempat? Dan ini sering sudah Bapak Ibu sering dengar atau Bapak Ibu sering apa namanya eh, sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu talaki dengan AFC. Ketika Al-Fatihah itu menjadi rukun dari sholat kita. Artinya apa? Kalau Al-Fatihah itu sengaja tidak dibaca, maka sholat kita itu tidak sah. Itulah keutamaan dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita belajar. Kenapa kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, maka sholat kita itu tidak sah. Karena dijadikan rukun. Rukun itu kalau tidak dijalankan, maka ibadahnya itu menjadi tidak sah. Umroh itu ada rukunnya. Zakat itu ada rukunnya. Sholat kita itu ada rukunnya.
Maka kalau rukun-rukun dari ibadah itu tidak kita jalankan, maka ibadah itu bisa tidak diterima oleh oleh Allah sebagaimana sholat kita. Salah satu rukun yang harus kita penuhi adalah bacaan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah kita. Kalau ada di antara kita yang sholat padahal mampu untuk membaca Al-Fatihah dan Al-Fatihah itu tidak dibaca dan rukun itu tidak dipenuhi, maka bisa jadi sholat kita tidak diterima sama sama Allah. Makanya itulah keutamaan surat surat Al-Fatihah. Begitu besar keagungannya sehingga menjadikan apa? Menjadikan Al-Fatihah itu dijadikan sebagai rukun sholat kita. Sekarang kita pelajari. Sekarang kita bedah sedikit Bapak Ibu. Kenapa Al-Fatihah itu ketika tidak dibaca di dalam sholat kita, maka sholat kita itu batal atau tidak sah atau tidak diterima oleh oleh Allah. Saya share screen ya. Saya jelaskan sedikit agar kita memahami eh, kenapa Al-Fatihah itu harus kita baca dan kita pahami untuk menjadikan sholat kita itu sah dan sholat kita itu diterima oleh oleh Allah. Sebentar, saya share screen sebentar ya. Saya bawa coret-coret ya, Bu, sedikit. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah papan tulisnya. Saya mulai dari Al-Fatihah. Surah mulai dari Al-Fatihah. Saya sambil menulis nih, Bapak Ibu. Sebentar. Semoga kelihatan di Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Oh, di sini. Saya geser dulu. Nah, nah sudah. Sekarang kita belajar kenapa eh, surat Al-Fatihah itu sebagai rukun dan ketika sengaja tidak dibaca bisa menjadikan sholat kita itu batal atau tidak diterima sama sama Allah. Saya tulis Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa Arab, Al-Fatihah, kalau ada satu kata yang dia berdiri sendiri, tidak disandarkan dengan kata yang lain, dan diawali dengan al, maka dia itu sesungguhnya punya dua suku kata yang satu suku katanya itu dihilangkan. Saya ulang ya. Kalau ada kata di dalam bahasa Arab yang dia berdiri sendiri, tidak tergantung dan tidak digabung dengan bahasa yang lain, dan dimulai dengan kata al, maka sesungguhnya dia punya dua suku kata, yang suku kata pertamanya itu dihilangkan. Yang salah satu suku katanya itu dihilangkan. Namanya mudhof. Ada mudhof, mudhofun fi'il, atau mudhof ilaih. Nah, ini, untuk memahami, contohnya gini Bapak Ibu. Ketika saya tulis di sini Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ketika ada kata Masjidil Haram, maka ini frase yang pertama, mudhofnya. Ini mudhof alaihnya. Dan di sini ada kata al. Sesungguhnya ini itu terdiri dari dua frase. Tapi ketika kita ke Tanah Haram atau ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tidak ada orang Arab itu yang apa namanya mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Haram.
Kalau Bapak Ibu naik taksi atau orang sana bertanya misalnya mau kemana? Ke Masjidil Haram, pasti akan dikoreksi. Oh, Al-Haram, ke Al-Haram. Artinya apa? Ini dua kata ini ketika dihapus masjidnya, ketika dihapus masjidnya itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tanpa disebutkan masjidnya, maka yang dituju itu adalah frase yang keduanya, yaitu al-haramnya. Untuk menunjukkan al-haram itu tanpa kita mengatakan masjid, itu yang akan dibahas atau yang akan dituju itu adalah al-haram. Masjid, masjid haramnya. Baik itu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham, Ustadz. Paham ya? Insya Allah. Paham. Jadi ketika Masjidil Haram sesungguhnya terdapat dua frase kata. Tapi ketika kita berada di Al-Haram atau di Tanah Haram, itu orang bahasa Arabnya atau ketika kita di sana pasti sudah mengerti kalau ke Al-Haram berarti akan menuju Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Lah, kenapa dikatakan ini selingan aja Bapak Ibu? Kenapa dikatakan Al-Haram? Karena Allah itu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah itu di tanah itu. Makanya dinamakan Al-Haram. Ada dua makna Bapak Ibu. Al-Haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mempunyai dua sifat. Al-Haramain wasyarifatain. Al-Haramain itu artinya diharamkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Jadi kalau Bapak Ibu di Masjidil Haram atau di Tanah Haram itu melakukan perbuatan yang tidak baik, itu langsung dihapuskan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan buruk itu langsung dihapuskan oleh Allah. Jadi kalau kita di Masjid Nabawi melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka keburukan itu langsung Allah hapuskan. Itulah kemuliaan tanah haram dan kita tidak diperkenankan atau tidak diizinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya sifatnya al-haramain, artinya diharamkan dari perbuatan dosa. Makna yang kedua adalah asyarifatain. Asyarifatain itu artinya langsung dibalas kemuliaan. Langsung dibalas kemuliaan. Jadi kalau kita melakukan ibadah di sana, maka langsung dibalas kemuliaan. Langsung dibalas kemuliaan. Dan itu hadisnya, ini yang ada hadisnya saja. Sholat kita di Masjidil Haram atau di Tanah Haram, maka kalau di masjid Masjidil Haram di Mekah, maka dibalasnya berapa Bu? 100 100.000 kali dari satu rakaat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Semuanya itu langsung dibalas dengan kemuliaan. Makanya kalau hari ini ada yang mengatakan ya Allah umroh kok mahal men ya. 40 juta, ada yang 45 juta, ada yang mengatakan 30 juta, 35 juta itu mahal, maka coba kita kita berhitung sedikit. Apakah masih murah atau masih mahal harga segitu? Ini yang saya ambil yang ada hadisnya saja. Sholat kita di Masjidil Haram itu satu rakaat diganti 100.000 kali. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu, sholat wajib saja yang 17 kali berarti berapa? Diganti sama Allah pahalanya berapa? Pahalanya 1 juta, 1 juta 700, kan 100.000 kali 17 kan? 1 juta 700, 1 juta 700 kali. Itu baru satu hari, baru sholat wajibnya saja. Kalau kita di Mekah biasanya, kalau kita umroh kan 3 hari. 3 hari kita di Masjidil Haram, berarti 1 juta 700 kalikan 3. Dikalikan 3. Berarti sudah berapa itu? Terus dibagi dengan nilai uang kita yang kita keluarkan. Misalnya 40 juta atau 50 juta. Dapatnya berapa, Bu? Murah sekali. Murah? Murah sekali. Itu baru sholat wajibnya saja, Bu.
belum sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, belum kita baca Qur'annya, belum kita tawafnya. Maka kalau hari ini ada yang mengatakan, ya Allah kok mahal men ya? Sesungguhnya kalau kita berhitung dengan pahalanya saja, itu tidak ada apa-apanya balasan yang Allah berikan. Makanya ibadah di sana atau al-haram itu mempunyai sifat asyarifatain, langsung dibalas dengan kemuliaan. Artinya apa? Kalau kita ngasih air minum, itu langsung dibalas dikasih air minum. Kalau kita dikasih kue bolen, langsung dibalas dengan kue brownies. Itu namanya langsung dibalas dengan kemuliaan. Kalau kita ngasih apa namanya kue tar, kita langsung dibalas dengan kue bolu. Kalau kita ngasih rendang, langsung dibalas dengan ayam bakar. Itu namanya langsung dibalas dengan kemuliaan. Ini hanya selingan saja. Lah, yang uniknya Bapak Ibu, spesialnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu, saya hapus dulu. Surat Al-Fatihah itu tidak hanya disandarkan kepada satu kata. Bisa jadi surat Al-Fatihah itu ada kata awalnya, ada kata akhirnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya kalau kita mengatakan suro, sebentar, tulisannya terpotong-potong. Kalau kita mengatakan atau ada bahasanya suratul, suratul Fatihah. Artinya apa? Surat Al-Fatihah. Untuk menunjukkan apa? Yang disandarkan itu untuk mengatakan kepada kita yang perlu dibahas dan perlu diperhatikan adalah Al-Fatihahnya, bukan suratnya. Kan tadi kita ada mudhof frase yang pertama, ada mudhofun alaih, ada frase yang kedua. Nah, ketika frase yang pertama dihilangkan, ketika surat ini dihilangkan, maka untuk menunjukkan kepada kita yang dibahas itu bukan suratnya, tapi Al-Fatihahnya. Yang perlu difahami dan yang perlu dipelajari adalah Al-Fatihahnya, bukan kata suratnya. Itu yang pertama. Bisa jadi Al-Fatihah itu disebut juga atau ada kata Fatihatul, sebentar. Fatihatul, Fatihatus, sebentar. Ini, hmm, nah, saya ulang Bapak Ibu. Fatihatus Solah. Fatihatus Solah. Ini tak marbutoh. Fatihatus Solah. Solah. Pakai fathah. Fatihatus Solah. Ini frase pertama. Mudhofnya. Ini frase kedua. Mudhofun alaihnya. Yang menarik. Al-Fatihah ketika diiringi dengan kata yang lain. Itu bisa dihilangkan frase yang keduanya, yaitu ketika dihilangkan kata solahnya. Kata solahnya, kemudian alnya dipindah ke depan. Al-Fatihah. Untuk menunjukkan apa? Yang dibahas itu bukan solahnya, tapi surat Al-Fatihahnya. Untuk memberikan penjelasan kepada kita, kalau solatmu yang diutamakan, kalau ada solat, maka yang utama dari sholat itu, yang menjadi perhatian dari sholat itu adalah Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya. Artinya apa? Yang perlu difahami dan perlu menjadi perhatian adalah Al-Fatihahnya di dalam sholat.
Karena disandarkan, kata yang kedua disandarkan kepada kata yang pertama. Kalau suratul Fatihah tadi, kata pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Untuk menunjukkan apa? Yang utama yang dibahas itu adalah Fatihahnya yang perlu paling utama difahami. Makanya itu yang menjadikan kita faham dari pembahasan ini. Muncullah hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat Tirmizi ada, di dalam Imam Sunan Abu Dawud ada, yang Bapak Ibu sudah sering disampaikan. Di AFC juga sudah sering disampaikan. Apa hadisnya Bapak Ibu? Hadisnya berbunyi la solata liman la solata liman yaf yakro bifatihatil kitab. La solata, tidaklah ada solat liman lam yakro bifatihatil bifatihatil kitab. Tidaklah ada solat kecuali dibacakan surat Al-Fatihah. Untuk menunjukkan apa Bapak Ibu? Kita bahas ini. La solata. Hadisnya mengatakan la solata. La di sini itu ada dua makna Bapak Ibu. Yang pertama, dari hadis ini kita belajar yang pertama ada dua makna. Makna yang pertama adalah an-nafiq. An-nafiq. Yang kedua an-naqsi. An-naq an-naqsi. An-naqsi. Yang pertama an-nafiq. An-nafiq itu artinya tidak diterima. Tidak diterima. An-naqsi itu tidak sempurna. Dua-duanya itu menjadikan apa? La di dalam hadis ini tidak sempurna. La ketika disandarkan la, dan ini catatannya adalah harokatnya fathah. Kenapa hadis ini mengatakan la solata, bukan la solatu atau la solati, untuk menunjukkan kalau ada la, kata berikutnya itu harokatnya fathah, menunjukkan artinya itu dua. Tidaklah diterima atau tidaklah sempurna. Dua-duanya itu menjadikan apa? Menjadikan hadis yang disampaikan la solata liman lam yakro bifatihatil kitab. Jadi sekarang kita paham dari hadis ini yang sering disampaikan. Kenapa sholat itu kalau tidak membaca atau sengaja tidak membaca surat Al-Fatihah menjadikan dia itu gugur rukunya atau rukunnya tidak dibaca, menjadikan sholat itu tidak diterima oleh Allah atau dianggap belum belum sholat. Dianggap belum sholat karena memiliki dua makna. Yang satu tidak diterima, yang satunya adalah tidak sempurna. Untuk menunjukkan kepada kita, kalau ada hadis seperti contoh ketika Bapak Ibu belajar kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis di hadis ketiga, la hijrota ba'dal fathi. Nah, itu kan ada la hijrota ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatuh Mekah. Jadi setelah kemenangan Mekah itu sudah tidak ada yang namanya hijrah. Siapa yang sudah belajar Riyadhus Shalihin? Kalau sudah sampai hadis yang ketiga ada kalimat ini, Bu. La hijrota. Di sini tanya itu adalah fathah, bukan la hijrotu, bukan la hijroti, tapi la hijrota ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, artinya tidak ada itu tidak diterima hijrah seseorang atau tidak sempurna hijrah seseorang setelah terjadinya futuh Mekah. Sama ini, la solata liman lam yakro bifatihatil khitab. Tidak diterima dan tidak sempurna sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah.
Sekarang paham Bapak Ibu perjalanannya? Kenapa hadis ini disampaikan untuk memahamkan kepada kita dari tadi, Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah di depannya surat, itu menjadikan apa? Ketika suratnya dihilang, suratul Fatihah, untuk menunjukkan yang dibahas itu Fatihahnya. Yang perlu difahami itu Fatihahnya. Tetapi uniknya ketika Al-Fatihah disandingkan dengan Fatihatus sholat, dan sholatnya yang dihilangi, alnya pindah ke depan, Al-Fatihah menunjukkan apa? Sholat itu yang diutamakan atau yang penting yang menjadi rukun adalah bacaan Al-Fatihahnya. Yang perlu dipelajari Al-Fatihahnya, yang menjadikan apa dari yang saya sampaikan tadi untuk memahami la solata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Makanya itu yang menjadikan kita paham keutamaan yang ke berapa tadi? Yang Empat. keempat ya. Empat, Keutamaan empat. yang keempat Empat, Pak Ustadz. untuk menjadikan kita paham. Kenapa hadisnya la solata liman lam yakro bifatihatil kitab. Dan ini dikuatkan dari hadis riwayat eh, riwayat Muslim dari nomor 395 dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man solata lam yaqra fiha bi ummul Quran fahiya hidajun salasan ghairu tamamin. Artinya, barang siapa sholat tidak membaca umul Quran berarti surat Al-Fatihah, maka sholatnya kurang sah atau tidak sempurna. Dan Rasulullah itu mengulangi salasa fahiya jidahun. Fahiya hidajun sampai 3 kali. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah itu di dalam sholatnya. Dan ini dikuatkan sama hadis Bukhari Muslim tadi. Nomor 395. Ketika Rasulullah itu mengatakan, kalau ada orang sholat, kemudian tidak membaca atau tidak sengaja, dengan sengaja tidak membaca suratul Fatihah, padahal dia mampu, maka fahiyah hidajun. Maka tidak sempurna dan tidak sempurna. Makanya itu yang menjadikan kita faham ada satu riwayat ketika Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian ada sahabat yang sholat. Kemudian setelah sholat, Rasulullah berkata, sholatlah, ulanglah sholat kamu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Sholatlah kamu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian suruh ngulang lagi sampai tiga kali. Sholatlah kamu lagi, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Sholatlah kamu sebelum karena sesungguhnya kamu belum sholat. Untuk menjadikan kita faham bahwa salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah ketika tidak dibaca dengan sengaja atau sengaja tidak dibaca, ketika dia padahal mampu untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Bisa tidak diterima, bisa tidak sempurna sholatnya. La sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidaklah ada sholat yang di dalamnya tidak dibacakan suratul Fatihah. Paham Bapak Ibu sampai sini keutamaannya? Makanya itu yang menjadikan kita paham kenapa Al-Fatihah itu penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya hafalnya, bukan hanya sempurna bacaan kita, tetapi kita harus memahami tadaburnya dan pengertiannya dari setiap ayatnya. Makanya penting kenapa surat Al-Fatihah itu ketika kita mengajarkan kepada anak kita, jangan sampai anak kita Al-Fatihahnya itu diajarin sama orang lain kecuali sama kita sendiri.
Kalau kita punya anak, Al-Fatihahnya kita yang ngajarin. Karena apa? Dia akan dibaca di dalam setiap sholatnya, dan ketika dibaca sholat dan dia faham, maka pahalanya mengalir buat kita. Jangan sampai Al-Fatihahnya anak kita ketika dibaca, pahalanya mengalir buat yang ngajarin. Makanya pentingnya kita sebagai seorang orang tua, belajar itu untuk apa sih? Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita. Koamnya seorang laki-laki, kenapa sampai Rasulullah itu mengatakan belajar atau mencari ilmu, tolabul ilmi, faridhatun ala kulli muslimin. Kenapa diwajibkan? Kenapa diwajibkan bagi seorang muslim itu? Terutama bagi seorang laki-laki. Karena yang mengajari istrinya, yang mengajari anaknya nanti adalah dia. Adalah dia. Saking pentingnya apa? Saking pentingnya salah satunya adalah surat surat Al-Fatihah. Jangan sampai surat Al-Fatihah anak kita itu yang ngajarin orang lain. Kalau bisa dan sekuat tenaga kita, ya kita ajarkan surat Al-Fatihah. Minimal apa? Ketika anak kita hafal, cucu kita hafal, itu yang mengajarkan adalah orang tuanya. Jangan sampai hafalnya justru di sekolah-sekolahnya. Tapi kita yang mengajarkan, kita yang memberikan pemahaman, dan kita yang mengajari untuk hafal dulu. Kalau kita mampu, paham, maka kita fahamkan dari setiap ayatnya kepada anak kita. Sehingga apa? Ketika anak kita sholat, minimal 17 kali sehari, pahalanya itu mengalir buat kita juga. Itulah yang menjadikan kita faham pentingnya surat Al-Fatihah di dalam kehidupan kita, terutama di dalam sholat kita. Tidaklah dihitung seorang yang sholat kecuali di dalamnya dibaca surat Al-Fatihah. Itu keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, apa keutamaan yang kelima? Keutamaan yang kelima adalah Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Surat yang diulang, yang jumlahnya 7, yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang. Para ulama sepakat jumlahnya ada 7 ayatnya, dan yang paling banyak atau yang paling dibaca di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu suratul Fatihah. Minimal kita membaca surat Al-Fatihah saja di dalam sholat kita sudah 17 kali dalam sholat wajib kita. Dan itu yang disepakati para ulama, dan tidak ada khilaf di antara ulama tentang perkara itu. Siapa sekarang yang menyebutkan 7 ayat yang diulang-ulang? Yang menyebutkan adalah Allah sendiri. Kita buka surat Al-Hijr. Kita buka surat Al-Hijr ayat 87. Al-Hijr itu 15 kalau nggak salah. 15 ayat 87. Ada yang mau membacakan? Ayat berapa Pak Ustadz? 87 Ibu. Surat Al-Hijr ayat 87. Kami telah berikan kepada Saya coba. Monggo. Ustaz. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Arabnya Bapak. Wa laqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjadikan kita faham betapa Allah itu sayang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Karena ayat ini sab'as masani yang diulang, 7 yang diulang-ulang itu khusus diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Jadi ayat ini atau surat ini itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya punya punya murid misalnya,
ada 10. Tidak semuanya saya berikan hadiah. Yang saya berikan hanya murid yang paling akhir, yang nomor 10. Kan berarti spesial, yang nomor 10-nya. Begitu juga apa? Allah itu punya Rasul banyak, punya Nabi banyak. Tetapi yang diberikan surat ini itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan sayangnya Allah terhadap Rasul dan terhadap umatnya. Kalau nanti kita paham bagaimana tafsir dan bagaimana tadaburnya dari setiap suratnya, setiap ayatnya dari surat Al-Fatihah. Yang menyebut 7 ayat yang diulang-ulang itu langsung Allah dan ditujukan hanya kepada Rasulullah. Mana kalimat yang ditujukan hanya kepada Rasulullah? Allah berfirman, "Walaqad atainaka." Kalimat ka. Ka itu kepadamu, hanya satu-satunya diberikan. Atainaka. Bukan ataina alaiha atau ataina apa namanya ba'da rasul, bukan. Yang diberikan hanya atainaka. Ka itu menunjukkan hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya artinya kan dan sungguh kami telah memberikan kepadamu. Ka itu menunjukkan ka itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu hanya kepadamu, hanya kepada kamu dan hanya kepada umatmu. Yaitu apa? Ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'am minal masani yang diulang-ulang 7 kali. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa besar keutamaan dan kemuliaan surat Al-Fatihah yang diberikan kepada orang yang paling mulia di dalam kehidupan dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Makanya dari penafsiran atau dari ayat ini itu ditafsirkan oleh Rasulullah atau dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor 395. Hadis Bukhari dari nomor 4474. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Sahih Bukhari. Hadisnya di 4474 di bab yang pertama. Babnya atau hadis lengkapnya saya bacakan Bapak Ibu. Babu maja'a fi Fatihatil Kitab. Bab tentang surat Al-Fatihah. Wasumiyat Ummul Kitab annahu yabda'u bi kitabiha fil masakhifi wa yubda'u bi qira'atiha fis salati wad-dinu al-jaza'u fil khairati wasyari kama tadinu tudanu wa qala Mujahid bid-dini dalam surat Al-Infitar ayat 9 bil hisabi dalam surat Al-Waqiah muhasabina. Kemudian hadisnya berkata, hadatsana Musaddadun. Hadatsana Yahya an Sab'ata qala hadatsana Hubaibu abnu Abdurrahman an Hafid bani Asim an Abi Sa'id banil Mu'alla qala kuntu usolli fil masajidi fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajibahu faqultu ya Rasulullah inni kuntu usolli faqala alam yakulillahi astajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Summa qala la'u'alimannaka suratan hiya a'damus surati fil Qur'an qabla an tahruja minal masjidi. Summa ahada biyadihi falama arada an yahruja. Qultu lahu alam takul la'u'alimannaka suratu hiya a'damu surati fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'um masani wal Qur'anul azimul ladzina utituhu. Ini hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Saya bacakan artinya. Musaddad telah menceritakan kepada kami
Yahya menceritakan kepada kami dari Su'bah, beliau berkata, Khubayb bin Abdurrahman menceritakan kepadaku. Dari Hafiz bin Asim, dari Abu Sa'id ibnu Mu'ala, beliau berkata, aku pernah sholat di masjid, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku. Namun aku tidak menjawab panggilan beliau. Selesai sholat, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang sholat. Maka beliau berkata, bukankah Allah berfirman yang artinya penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Rasul menyeru kepada kalian. Ini yang tadi di dalam surat Al-Anfal 24. Kemudian beliau berkata kepadaku, sungguh aku akan ajari engkau sebuah surah yang merupakan surah paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian beliau memegang tanganku. Tatkala beliau ingin keluar, aku berkata kepada beliau, bukankah engkau berkata, sungguh aku akan ajari engkau sebuah surat yang merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ialah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Ini yang menguatkan dari surat ke-15 tadi. Surat Al-Hijr ayat 87. Untuk memberikan pemahaman kepada kita, salah satu yang menjadikan kita bersyukur betul kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika kita diberikan surat Al-Fatihah yang diulang 7 kali. Allah sendiri yang mengatakan dan menyampaikan bahwa 7 ayat yang diulang-ulang di dalam surat Al-Hijr ayat 87 dan dikuatkan oleh hadis dari Bukhari Muslim tadi yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Abu Mu'alla tadi ketika dipanggil oleh Rasulullah nggak dengar. Kemudian setelah sholat keluar bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah tadi saya sedang sholat. Maka Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau dipanggil Rasulullah ya segera datang. Kemudian Rasulullah itu berkata, aku akan ajari engkau satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sab'ul Masani yang diulang 7 kali, yang diulang 7 ayat yang diulang-ulang. Dan itu adalah dan Al-Quran yang paling azim di dalam kehidupan saya. Itu yang menjadikan kita paham keutamaan yang kelima berarti ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Keutamaan yang terakhir, yang ke-7 yang akan kita bahas. Jadi pekan depan kita mulai tadzaburnya dari setiap ayatnya. Enam. Keutamaan yang ke-6 ya. Keutamaan yang ke-6. 6. Al-Fatihah yang ke-6 adalah mengandung doa yang terpenting dari sebab terkabulnya doa. Kalau kita memahami sesungguhnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah itu mengandung doa yang terpenting dan sebab terkabulnya doa. Kenapa? Di dalam surat Al-Fatihah itu mengandung doa yang terpenting dan doa dikabulkannya doa, maka saya mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita bahas. Tidaklah Allah itu berkomunikasi langsung dengan kita ketika di dalam sholat kita, ketika di dalam membaca surat Al-Fatihah. Masih ingat nggak? Allah itu langsung berkomunikasi dengan kita dan menjawab dari setiap ayat yang kita baca itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Di dalam hadisnya Rasulullah itu menyampaikan, ini hadis qudsi. Di dalam surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi 2. Ada 2 bagian. Untuk Allah dan untuk hamba. Kita baca hadisnya Bapak Ibu. Kita baca hadisnya yang lengkap. Agar kita paham mana bagian untuk Allah
dan mana bagian untuk hamba yang menjadikan kita faham keutamaan yang nomor 6 tadi. Sebab ada doa di dalamnya dan sebab terkabulnya doa bagi orang yang faham di dalam surat Al-Fatihah dan apa yang diminta di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 395 saya bacakan lengkap hadisnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sholla sholata lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidajun salasan ghairu tamamin. Fakila li Abni Hurairah inna nakuna wara al imam faqala aqra biha fi nafsika fa inna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala qasamtu sholata baina wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al fa idza qala al abdu. Jadi Allah itu membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua kata Rasulullah. Qala Allah taala, Allah itu qasamtus sholah, membagi sholah di dalam surat Al-Fatihah baina wa baina abdi, sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Nisfaini wali abdi ma sa'ala fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah itu langsung menjawab qala Allah taala hamidani abdi. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin dalam sholatnya, Allah itu berkata dengan para malaikat, ini loh hambaku sedang memujiku. Dan tidaklah Allah itu merespon bacaan kita itu kecuali di dalam surat Al-Fatihah, di dalam sholat kita. Allah itu langsung merespon kita Bapak Ibu. Ini bagiannya Allah. Bagian pertama, bagiannya Allah. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu berkata kepada para malaikat, berkata kepada seluruh penduduk langit, ini loh si fulan hambaku sedang memujiku. Disebutkan namanya Bapak Ibu. Ketika Pak Minulyo sholat, kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini loh namanya Minulyo. Dia sedang memujiku dan itu dipamerkan kepada seluruh malaikat. Disampaikan kepada seluruh malaikat. Kemudian ketika seorang hamba itu mengatakan hamidani abdi wa idza qala, dan ketika hamba itu berkata ar-rahmanir rahim, mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah itu langsung merespon dari ucapan itu. Qallallahu ta'ala asna ala abdi. Asna ala abdi. Apa yang disampaikan oleh Allah ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku telah menyanjungku. Hambaku telah menyanjungku ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Qallallahu ta'ala asna ala abdi. Hambaku ini loh sedang menyanjungku. Minulyo sedang menanjungku. Anan sedang menyanjungku. Bu Sardina sedang memanjungku. Atri sedang menyanjungku. Semua disebutkan namanya Bapak Ibu. Disebutkan namanya. Bukan hanya hambaku, tapi Allah itu menyebutkan nama kita di depan di apa namanya? Di arsy-Nya kepada para malaikat. Kan luar biasa. Seneng nggak Bu kalau kita disebut namanya? Kalau kita disebut namanya sama Pak Bupati aja sudah seneng banget, ya kan? Apalagi gubernur, tingkatannya lebih tinggi. Apalagi Pak Presiden tuh nyebut nama kita. Wah, kita kan bangga banget. Ini yang nyebut Allah, Bu. Pemilik alam semesta. Dan dilanjutkan. Wa qala maratan fawaddu ila abdi wa idza qala maliki yaumiddin, maka Allah langsung merespon. Qala majaddani abdi. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah itu langsung merespon dan langsung mengatakan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Disebutkan namanya.
Dadang sedang mengagungkanku. Qasim sedang mengagungkanku. Nani sedang mengagungkanku. Budi Anggono sedang mengagungkanku. Disebutkan namanya Bapak Ibu. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Kemudian ketika kita mengucapkan fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah membalas dan mengucapkan hadza bani wa bainaka abdi wali abdi masa'al. Apa artinya Bapak Ibu? Ini antara aku dan hambaku. Ini antara aku dan hambaku. Dan antara hambaku apa yang dia minta. Artinya apa, Bu? Artinya ini antara ketika kita sudah sampai iya karena butuh wa iya karena stain, ini sudah bagian yang kedua. Sudah bagian antara Allah dengan hambanya. Artinya ini bagianku dan bagian hambaku dan apa yang dia minta. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Sudah sampai iyyaka na'budu, kemudian apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Kata para ulama mengatakan dan menyampaikan kepada kita, kalau kamu bacanya benar, kalau kamu bacanya benar dan ngerti maksudnya, maka Allah akan langsung kabulkan. Yang jadi masalah apa, Bu? Karena baca kita masih salah dan kita tidak paham maknanya. Maka itulah pentingnya kita belajar suratul Fatihah dengan segala keutamaannya. Ketika kita mengucapkan iya karena butuh wa iya karena stain, disinilah bagian aku dengan hambaku. Dan ketika kita meminta kepada Allah, ini doa pertama yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Untuk mengajari kita apa, Bu? Kalau kamu meminta kepada Allah, maka banyaklah puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, pujian Allah. Maliki yaumiddin, pujian dari Allah. Ini yang menunjukkan apa? Kedudukan Asmaul Husna. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain. Fat'uhu biha. Mintalah kepada Allah. Fat'uhu biha, dengan asmaku. Dan ini masuk ke dalam adab kita di dalam berdoa. Salah satu adab kita di dalam berdoa sebelum kita minta dari perkara-perkara kita, dari kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita, cari mukanya Allah. Bagaimana cari mukanya Allah? Pujilah Allah. Allah itu suka dipuji. Allah itu maha terpuji dan suka dipuji. Makanya pujilah Allah. Makanya pentingnya kita belajar Asmaul Husna, salah satunya ketika kita berdoa untuk memenuhi adab kita di dalam berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, puji Allah dulu. Kalau hafal 99, alhamdulillah. Hafal 99, faham maknanya. Tentunya akan berbeda di hadapan Allah. Bukankah ibu kalau mau minta tas kepada suaminya, itu akan lebih mudah dikabulkan kalau kita muji suami kita dulu. Wah, Bapak ganteng sekali ya hari ini. Wah, bajunya keren banget hari ini. Aduh, rambutnya kemarin potong rambut, tambah aja, tambah muda. Kemudian, Pak, tas saya sudah sobek. Saya minta lebih mudah dikabulkan nggak, Bu? Daripada kita nggak pernah muji suami kita. Pak, itu loh Pak, tasku wis sobek. Tuh kok nih. Kan responnya juga pasti akan berbeda. Benar nggak? Allah pun sama. Kalau kita pintar memuji Allah, kalau kita mengagungkan Allah sebelum kita meminta kepada Allah, maka Allah itu akan mudah mengabulkan dari permintaan kita. Surat Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita, kalau kamu meminta ihdinas siratal mustaqim, itu kan permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Doa kita ada di sana. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus, dan disitulah bagian Allah itu mengabulkan dari permintaan seorang hamba ketika dia benar ngucapinya, benar
surat Al-Fatihahnya, faham surat Al-Fatihahnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ini bagianku dengan bagian hambaku dan apa yang dia minta. Di akhir dari apa? Di akhir dari hadis ini, Allah berfirman, ini antaraku dengan hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Dan jika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, maka Allah itu berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Apa yang dia minta aku kabulkan. Makanya di awal Al-Kafiyah itu kenapa surat Al-Fatihah itu pencukup. Ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ditunjuki dari jalan yang lurus, maka kalau Allah sudah mengabulkan itu, jalan orang yang diberi nikmat dan bukan jalan orang yang engkau sesatkan, itu sudah mencukupi dari semua kebutuhan kita. Maksudnya apa? Al-Kafiyah itu pencukup itu. Ya kalau Allah sudah mengabulkan dari apa yang diminta dari doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ketika kita minta diberikan jalan yang lurus, jalan orang yang kau berikan nikmat, siapa jalan orang yang diberikan nikmat itu? Para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, para sidikin, para solihin. Kalau kita mengikuti jalan itu, apa yang Allah penuhi di dalam kehidupan kita? Kalau kita mencontoh Nabi, jalan yang ditinggalkan Nabi, kita mengikuti sunnahnya, kita mengikuti aturannya, kita mengikuti jalan kehidupan Nabi, apa yang Allah cukupkan di dalam kehidupan kita? Yang jadi masalah, kita sering khawatir dengan hidup kita yang sudah dijamin sama Allah, tapi kita tidak pernah khawatir dengan akhirat kita yang belum dijamin sama Allah. Kadang kita lebih khawatir dengan dunia kita. Ya Allah, nanti apa ya yang saya punya waktu pensiun? Ya Allah, nanti apa ya yang mau saya tinggalkan buat anak saya? Nanti apa ya? Tapi kita tidak pernah khawatir. Ya Allah, apa ya nanti yang saya bawa untuk menghadap Allah? Apa amal yang sudah saya kumpulkan untuk menghadap Allah? Banyak orang itu yang khawatir dari apa yang tidak dimiliki dalam kehidupan dunia, tapi tidak pernah khawatir ketika dia itu belum mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Itulah yang menjadikan kita faham. Keutamaan yang terakhir, yaitu sebab terkabulkannya doa ketika kita benar-benar pengucapannya, benar-benar pemahamannya, maka ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagianku dengan bagian hambaku, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita minta jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para orang solih, itulah yang akan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Cukup itu bukan hanya di dalam kehidupan dunia, tapi cukup itu dalam kehidupan akhirat kita juga. Banyak orang yang diberikan cukup di dalam kehidupan dunia, tapi belum tentu Allah cukupkan kehidupan akhiratnya. Ketika dunia itu melalaikan dia dari perkara ketaatannya dia kepada Allah. Kata hasbuh itu miliknya Allah. Dan yang bisa memberikan kecukupan kita itu hanya Allah. Mungkin Allah memberikan kecukupan kita di dalam kehidupan dunia. Tapi siapa yang bisa menjamin yang memberikan kecukupan kita di dalam kehidupan akhirat kecuali adalah Allah. Maka itu yang menjadikan kita faham. 6 yang dibahas sampai pekan hari ini, keutamaan surat Al-Fatihah. Yang keenamnya adalah sebab terkabulnya doa dari seorang hamba. Tidak ada ayat, tidak ada surat yang kita baca yang langsung direspon oleh Allah kecuali adalah surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita. Ini di dalam sholat ya, catatannya di dalam sholat. Kalau di luar sholat ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya berbeda posisinya ketika di dalam sholat. Makanya perlunya kita faham betul tadaburnya, bacaan yang benarnya gimana. Makanya perlu ada talaki surat Al-Fatihah. Makanya nanti setelah kita setelah kita belajar, ini keutamaan sudah selesai,
kemudian kita mencoba mengulang tadaburnya surat Al-Fatihah dari setiap ayatnya, maka yang terakhir nanti adalah progres bagaimana talaki Bapak Ibu. Talaki Bapak Ibu dari surat Al-Fatihah. Mungkin semuanya sudah talaki, sudah dapat sertifikat. Tapi kadang sertifikat itu yang kadang melalaikan kita. Karena kita merasa, oh saya sudah tersertifikasi kok, ya sudah betul bacaannya. Tapi karena tidak sering dimurojaah, akhirnya kembali ke setelan awal. Makanya itu yang perlu terus diperbaiki. Mungkin kita bisa bisa berpikir kalau kita sudah tersertifikasi sudah betul bacaan kita, belum tentu Bapak Ibu, belum tentu, dan itu perlu latihan terus. Bisa jadi ketika kita diluluskan karena ada sesuatu hal, karena dulu mungkin banyak, akhirnya AFC-nya bingung kan, waduh ini banyak banget, ini ada 141, minta semuanya dilulusin, akhirnya apa? Akhirnya koreksinya kurang apa? Kurang maksimal. Kan beda Bapak Ibu. Kalau hanya 1-2 orang murid ketika talaki, dia benar-benar bisa intensif di dalam talakinya, sama dikejar-kejar harus ada target 141 lulus. Akhirnya apa? Ini pengalaman, bukan saya merendahkan Bapak Ibu, bukan. Tetapi ketika Bapak Ibu talaki di kitab hijau, sistem makharoji, ketika saya suruh baca surat Al-Fatihahnya, maka bukan saya lebih pinter, tapi masih banyak di antara Bapak Ibu yang saya koreksi. Artinya apa? Artinya ketika disertifikasi sama AFC bukan jaminan semuanya sudah benar, ya. Makanya itu ilmu. Itu ilmu yang bisa kita ambil dari AFC. Tetapi jangan pernah lalai. Artinya lalai itu apa? Lalai itu timbul sifat atau timbul prasangka di dalam hati kita, kalau sudah tersertifikasi itu ya saya sudah betul, sudah paling benar bacaan saya, belum tentu Bapak Ibu. Makanya nanti kalau kita ini sudah selesai, kita bahas keutamaannya, kemudian nanti kita ulang tadaburnya setiap ayatnya. Kalau sudah selesai, nanti masuk ruangannya masing-masing. Kalau hari Selasa pagi, di ruangan masing-masing itu ada 15 pendamping ya. Ada 15 pendamping, nanti talaki lagi bersama dengan pendampingnya masing-masing untuk diulang lagi. Apakah masih stabil talakinya atau sudah mulai kembali ke setelan awal atau sudah mulai belepotan lagi. Ya, itu yang perlu terus diperbaiki. Sehingga apa? Sehingga tadi yang saya sampaikan, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bukan hanya dibaca tapi benar bacaannya dan dia memahami dari bacaan surat Al-Fatihah. Jangan sampai sholat kita selama berpuluh-puluh tahun hanya menjadi kebiasaan ketika kita takbiratul ihram kemudian baca surat Al-Fatihah tanpa benar bacaannya, tanpa tahu maknanya, maka kita bisa bayangkan bagaimana bodohnya kita dulu ketika kita tidak pernah mau belajar tentang ibadah-ibadah kita. Dan hari ini kita sadar banyak dari perkara ibadah kita yang harus kita perbaiki dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya. Mungkin Bapak Ibu sudah sholat puluhan tahun, tapi berapa tahun yang kita mulai mengerti dan mulai paham dari setiap bacaan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah bertahun-tahun zikir, tapi dari zikir itu berapa kali atau berapa tahun yang kita sudah mulai mengerti zikir yang kita ucapkan dari lisan kita, terutama di dalam sholat kita. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara umatku yang dia sholat selama 60 tahun tapi tidak ada yang diterima dari sholatnya selama 60 tahun. Itu kan kerugian besar di dalam kehidupan kita. Dan kita berikhtiar agar kita tidak digolongkan dari hadis ini. Ketika kita sholat berpuluh-puluh tahun tapi sholat kita tidak ada satupun yang diterima sama Allah. Dan apa yang kita ikhtiarkan itu untuk menuju itu, untuk memantaskan dari setiap ibadah kita itu bisa diterima sama Allah, karena tidak ada ibadah yang diterima sama Allah kecuali kita memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu ya dari waktu kita. Kalau kita sholat ya jangan buru-buru. Kalau ada urusan yang belum selesai atau buru-buru ya disingkirkan dulu. Itu cara kita memberikan yang terbaik. Terbaik itu bukan hanya dari bacaan kita, tapi dari waktu kita. Berapa banyak orang itu yang sholat dalam keadaan terburu-buru. Dia belum belum tenang,
tapi sudah berdiri tegak di dalam sholatnya. Akhirnya ketika dia sholat masih memikirkan urusannya yang belum selesai. Aduh, laptopku belum tak tutup tadi. Aduh, motorku tadi kuncinya udah tak cabut atau belum. Maka yang perlu apa namanya? Yang perlu dipersiapkan sebelum sholat adalah ketenangan diri. Makanya butuhnya kusuk. Kusuk itu penting untuk menghadirkan kualitas di dalam sholat kita yang perlu kita perbaiki. Kemudian apa yang memberikan terbaik itu? Ya dari ilmunya. Jangan sampai kita sholat itu tanpa ilmu. Sholat hanya berdiri, rukuk, sujud, bacaannya sudah hafal semua, tapi tidak ada kualitas dari setiap bacaan kita. Terutama bacaannya dan kemudian pemahamannya. Itu yang menjadikan kita paham apa yang kita ikhtiarkan untuk terus memperbaiki kualitas dari ibadah yang sudah kita rutinkan sebenarnya. Karena Ali bin Abi Thalib itu mengatakan apa namanya, banyak orang itu yang hanya memperhatikan bagaimana banyaknya amal yang dilakukan, tapi sedikit orang itu yang memperhatikan bagaimana kualitas amalnya. Padahal kualitas amal itu menentukan bagaimana berkilaunya amal kita di hadapan Allah dan diterimanya amal kita di hadapan Allah. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Mumtaz sudah apa yang kita bahas dari 6 keutamaan surat Al-Fatihah untuk